Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Briliani Silmi dengan stambuk P211210033, kelompok 2, asisten Kak Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 dan 5. Modul 3 yaitu pengamatan tumbuhan. Morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk dan logos yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan dapat dilihat dari daun, akar, tunas. Pertama, morfologi daun. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil terlihat perbedaan jelas morfologi daunnya. Dikotil menyirip dan menjari, monokotil melengkung dan sejajar. Yang kedua, morfologi akar. Pada akar dikotil yaitu akar tunggang, pada akar monokotil yaitu akar serabut. Dan yang ketiga, morfologi bunga. Pada bunga monokotil, bagian-bagian bunganya berjumlah 3 atau kelipatan 3. Pada bunga dikotil, bagian-bagian bunganya berjumlah 4 atau 5 atau kelipatan dari kedua angka tersebut. Ya, di sini saya beranjak ke modul 5, yaitu konsep hukum Mendel. Gregor Johann Mendel, yaitu lahir pada 20 Juli 1822 dan wafat pada 6 Januari 1884. Pada 1840, ia belajar filsafat dan fisika di Universitas Olomouc. Pada tahun 1843, beliau mengikuti pendidikan imam Katolik di biara Augustinian St. Thomas Brno. Pada tahun 1851, kembali mendalami fisika di Universitas Wina. Pada tahun 1856 sampai 1863, dia membudidayakan dan meriset pewarisan sifat dari variasi 29.000 kacang polong. Dikenal sebagai hukum pewarisan Mendel. Pada tahun 1865, Mendel mempresentasikan hasil penelitiannya di konferensi sejarah alam di Moravia. Hukum Mendel tidak diakui secara luas semasa hidup. Pada awal abad 20, hasil-hasil penelitian Mendel dibaca dan diuji lagi. Julukan Bapak Genetika modern baru disematkan padanya. Hukum Mendel ada dua, yang hukum Mendel pertama, hukum 1 Mendel, yaitu menyatakan bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berassortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Istilah-istilah dalam persilangan. Parental P yaitu induk atau orang tua, gamet G, sel kelamin, filial F yaitu keturunan atau anakan, genotip susunan gen penyusun sifat, fenotip sifat yang tampak. Nah, pada persilangan monohibrid dominan, parental P1 yaitu M besar dikali silangkan dengan M kecil. M besar itu merah, M kecil itu putih. Dan gamet atau sel kelaminnya itu M besar, M kecil. Karena alelnya homozigot, maka gametnya hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. Jadi, filial F1 yang dihasilkan yaitu M besar, M kecil. M besar bersifat dominan dari M, sehingga F1 bersifat merah. Pada parental P2, M besar M kecil dikali silangkan dengan M besar M kecil dengan sifat merah. Jadi gamet G2 yang berlaku hukum 1 Mendel, di mana M dan M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Jadi F2 yang dihasilkan yaitu M besar yaitu bersifat merah, M besar M kecil yaitu bersifat merah, M besar M kecil bersifat merah, dan M kecil bersifat putih. Yang kedua, monohibrid intermediate dengan parental
M besar bersifat merah dikali silangkan dengan M kecil yang bersifat putih. Gamet G1-nya yaitu M besar M kecil, F1-nya M besar M kecil. Karena M besar dan M kecil sama-sama bersifat dominan, maka F1 bersifat merah muda. Jadi pada parental kedua, yaitu M besar M kecil bersifat merah muda dikali silangkan dengan M besar M kecil bersifat merah muda. Jadi pada F2-nya yang dihasilkan yaitu M besar yang bersifat merah, M besar M kecil yang bersifat merah muda, M besar M kecil bersifat merah muda, dan M kecil yang bersifat putih. Perbandingan fenotipnya yaitu merah berbanding merah muda berbanding putih yaitu 1:2:1. Perbandingan genotipnya M besar banding M besar M kecil banding M kecil yaitu 1:2:1. Oke, sekian dari saya modul 3 dan 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.